Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat dan kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama meneguhkan kembali, menguatkan kembali, mengokohkan kembali akan niat dan tekad kita untuk senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena ketakwaan itu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Karena itu Nabi berpesan untuk kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini pesan baginda Rasulullah SAW untuk kita, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Karena itu kita sangat berharap mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, berbekal hidup dengan bekal kehidupan orang-orang yang bertakwa, menjalani hidup di jalan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat pada kesempatan siang hari ini, tema yang diambil adalah di antara tanda-tanda orang yang beruntung dan bahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar kita menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Ayat-ayat yang di ujungnya diakhiri oleh Allah dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, atau bisa dimaknai mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung.
itu Allah sebutkan tidak kurang dari 11 kali di dalam Al-Quran. Setidaknya khatib menghitung ada 11 kali ya, ayat yang di bagian penghujungnya Allah sampaikan la'allakum tuflihun. Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah 189, dalam surah Ali Imran ayat 130 dan ayat 200, dalam surat Al-Maidah ayat 35, ayat 90 dan ayat 100, dalam surat Al-A'raf ayat 69, dalam surat Al-Anfal ayat 45, dalam surat An-Nur ayat 31, dan juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, serta surat Al-Hajj ayat 77. Dan yang menarik kalau kemudian kita baca ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan itu, maka tidak satu pun, sekali lagi, tidak satu pun kata beruntung atau agar beruntung itu dikaitkan dengan profesi. Tidak satu pun kemudian kata beruntung di situ dikaitkan oleh Allah dengan jabatan. Tidak satu pun ayat-ayat yang menggambarkan tentang keberuntungan itu dikaitkan dengan kondisi ekonomi seseorang. Sebagai contoh akan khatib bacakan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang tadi juga sudah khatib bacakan di awal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, serta berbuatlah kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka demikian juga dengan ayat-ayat yang lain, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kata beruntung digandengkan oleh Allah dengan kondisi keberagamaan seseorang. Kata beruntung juga digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana perilaku sosial kemasyarakatan seseorang. Maka bagaimana Allah menghubungkan kata beruntung dengan takwa, dengan banyak mengingat Allah, dengan taubat, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Dan yang barusan khatib bacakan bagaimana Allah menghubungkan kata beruntung, menggandengkan kata beruntung, menggandengkan harapan untuk menjadi orang beruntung itu dengan bagaimana orang membangun ibadah secara lebih serius, lebih fokus kepada Allah, dan lalu kemudian berbuat kebaikan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dalam anggapan kita orang yang ilmunya tinggi, pangkatnya tinggi, kekayaannya berlimpah, itu adalah beruntung. Tapi sekali lagi, itu kamus kita sebagai manusia. Tapi Allah punya cara lain di dalam menilai keberuntungan seseorang. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan, lebih banyak tentang bagaimana beruntung itu digandengkan dengan sikap menjalani kehidupan baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, ataupun yang terkait dengan sesama, yaitu habli minan nas. Maka seorang ulama yang sangat kesohor di kalangan kita, namanya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam satu kitabnya namanya Fawaidul Fawaid,
beliau menjelaskan tentang ciri-ciri lebih lanjut daripada orang yang beruntung, orang yang berbahagia itu. Min alamatis sa'adah wal falah. Di antara tanda, di antara ciri, di antara indikator orang yang bahagia dengan keberuntungan yang dia dapatkan. Apa di antara tanda itu yang beliau sebutkan? Annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia tambah ilmunya, lalu bertambah pula kerendahan hatinya serta jiwa penuh kasihnya, maka orang berilmu seperti ini tandanya bahwa dia adalah orang berilmu yang beruntung dan berbahagia. Jadi bukan sekedar berilmu yang menjadikan dia beruntung, tetapi berilmu kemudian diikuti dengan jiwa yang penuh rendah hati, bukan keangkuhan, bukan kesombongan. Orang yang berilmu yang kemudian diikuti dengan jiwa penuh kasih, memandang siapapun penuh kasih, bukan penuh angkuh dan penuh tega. Maka orang yang jiwanya seperti ini, karena ketinggian ilmunya dia menjadi rendah hati dan belas kasih, maka itu tandanya bahwa dialah orang yang bahagia, dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadrihi. Kalau ada orang tambah amalnya dan dia semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati-hati di dalam menjalani hidup, semakin waspada, maka itu tanda kedua bahwa dialah orang yang bahagia. Tetapi sebaliknya, tambah amalnya, tambah merasa paling hebat, dan dia tidak hati-hati menjalani hidup, sembrono dia, karena merasa amalnya sudah banyak, merasa amalnya sudah baik, dan cenderung meremehkan dalam perkara-perkara yang penting dalam hidupnya, karena keteledorannya, karena kesembronannya, karena kesombongannya. Ya, kalau seperti itu yang terjadi, sebaliknya dari orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka itu tandanya min alamatis saqwah, tandanya bahwa dia orang yang celaka. Jadi sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmu, tambah punya rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan dia tidak bisa istiqomah. Jangan-jangan dia menjadi orang yang sombong dengan amal yang sudah ada padanya, dan dia selalu hati-hati dalam menapai jalan hidup ini, maka itu tandanya bahwa dialah orang yang beruntung, penuh bahagia. Yang ketiga, wa kullama zida fi umrihi naqasa fi hirsihi. Kalau ada orang tambah umurnya dan semakin kurang jiwa rakusnya, jiwa ambisiusnya, maka itu juga tanda orang yang beruntung dan bahagia. Dan pastinya beliau Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan pula, kalau ada orang yang tambah umurnya, tambah rakusnya, rakus kekayaan, rakus jabatan, sedemikian rupa sampai mengalihkan semua perhatiannya, melupakan dia, menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, nerjang rambu-rambu, ya, maka itu min alamatis saqawah. Itu adalah tanda bahwa dia orang celaka, meskipun dia dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Kalau ada orang yang ketika tambah kekayaannya dan dia tambah kedermawannya, tambah menjadi pemurah dengan segala pengorbanannya, maka itu juga tanda bahwa dia orang yang beruntung dan bahagia. Tapi kalau ada orang
yang ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin melimpah kekayaannya, tapi semakin jauh dari kata ukur kedermawanan, dari sifat kepemurahan, bahkan dia tega kepada yang lain dengan caranya yang begitu angkuh dan sombong atas kekayaan yang dimilikinya, maka itu min alamatis saqawah. Kalau ada orang yang semakin rezeki dia dapatkan, semakin mudah didapatkan, dan semakin lapang hatinya untuk orang lain, semakin dia mau berkorban untuk sesama, maka sekali lagi itulah tanda bahwa dia orang yang bahagia, dia orang yang beruntung dan bahagia. Lalu yang kelima, wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi qurbihi minan nas. Kalau ada orang yang tambah tinggi jabatannya, tambah tinggi kedudukannya, tambah tinggi kehormatannya, dan dia semakin dekat kepada sesama, semakin dekat kepada orang lain, wa qala hawaijahum wa tawaddu lahum, di mana dengan kedekatannya itu dia bisa memberikan pelayanan untuk bisa memenuhi hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan, atas dasar kerendahan hati atas mereka semuanya, maka itulah tanda bahwa dia seorang pejabat yang beruntung. Dia seorang punya kedudukan yang beruntung. Dia seorang yang punya pengaruh, dan dia menjadi orang yang beruntung, dan pastinya dia akan menjadi orang yang bahagia. Itu min alamatis sa'adah wal falah yang disampaikan oleh seorang ulama yang sangat kesohor, namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, untuk memberi pelajaran kepada kita semuanya. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata kuncinya keberuntungan dalam hidup adalah bagaimana orang menjalani hidup dengan rendah hati, bukan tinggi hati. Bagaimana dia menjalani hidup dengan jiwa penuh kasih, berbelas kasih kepada siapapun. Kata kunci keberuntungan hidup bagaimana dia menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci keberuntungan hidup menurut Ibnu Qayyim tadi, bagaimana dia tidak rakus dalam menjalani hidupnya, menyikapi kehidupannya, dan bagaimana orang itu semakin punya jiwa dermawan, jiwa yang lapang, jiwa yang mau berkorban, dan jiwa yang melayani kepada sesama. Maka semoga kita semuanya para jamaah yang dirahmati Allah, khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dimudahkan oleh Allah untuk memiliki jiwa-jiwa yang akan mengantarkan kepada keberuntungan kita. Beruntung dunianya, dan terlebih mudah-mudahan beruntung akhiratnya. Demikian khutbah yang bisa disampaikan, semoga menjadi ilmu dan yang manfaat untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukra ya Allah, wa lakal manu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqa. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa 'ala ali ta'atika ajma'in warhamna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.